Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika yang asik dan menyenangkan. Hari ini kita akan membahas tentang peluang. Apakah ketika kita memahami peluang ada manfaatnya buat kita? Ya. Kenapa saya tanyakan ada manfaatnya buat kita? Karena segala sesuatu yang kita pelajari memang harus bermanfaat. Kalau kita tidak mengetahui manfaatnya, tentu kita harus mencari tahu. Saya kira peluang ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling kecil saja, kalau kita ingin berangkat ke suatu tempat, tidak pakai kendaraan, tidak pakai jas hujan, ternyata peluang hujannya sangat besar. Mungkin kita akan mencari alternatif yang lain. Atau di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berbicara tentang peluang. Peluang sebuah pertandingan sepak bola kesebelasan tertentu, berapa sih peluangnya menang? Misalkan Persib dengan Persija, berapa peluangnya menang? Ya, maka kita bisa lihat dari perjalanan-perjalanan masing-masing tim. Jadi peluang itu sebenarnya bukan mengada-ngada, tetapi juga kita bisa prediksi berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dipelajari di dalam peluang. Nah, anak-anak semuanya, kita akan mulai membahas tentang peluang suatu kejadian. Nah, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui bersama-sama, terutama oleh kalian semuanya. Yang pertama adalah pengertian percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Ini sepertinya sederhana ya, tetapi penting kita memahami konsep dasar sebuah pelajaran, baik matematika ataupun mata pelajaran lainnya. Karena dengan konsep dasar inilah sebagai suatu suatu tahapan bagaimana kita bisa mempelajari konsep itu, fakta dan segala macam atau prosedur dengan lebih lanjut. Nah, percobaan adalah suatu eksperimen yang hasilnya dapat dicacah, yang hasilnya dapat dihitung. Kemudian himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan, itulah yang sering kita sebut dengan ruang sampel atau ruang contoh. Lebih familiar ruang sampel atau ruang contoh. Kita juga sering mendengar ada sampel dalam penelitian ya. Cuma apakah itu sama artinya dengan ruang sampel di sini? Nah, tentu harus ada pembelajaran lebih lanjut. Sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel tadi. Saya ulangi ya, jadi kalau percobaan adalah suatu eksperimen yang hasilnya dapat dicacah, sementara himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan, itu yang disebut dengan ruang sampel. Sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang contoh, ruang sampel. Jadi bagian di ruang sampel itu adalah kejadian. Oke, baiklah. Untuk pemahaman lebih lanjut, ikutilah contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, pada pelantunan, dari sini kata-katanya pelantunan seperti lagu ya anak-anak ya. Sebenarnya pada pelemparan sebuah dadu, tentu lemparnya ke atas ya, bukan lempar lurus ke depan ya. Satu buah dadu, tentukanlah ruang sampelnya. Tadi kita sudah memahami tentang ruang sampel, sekarang kita ingin mencari ruang sampelnya. B, kejadian munculnya mata dadu genap. Tadi kan kita sudah belajar percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Mari kita jawab bersama-sama. Kalian tahu dadu kan? Ya, kalian yang pernah bermain dadu tentu bisa membayangkan titik-titik dadu itu. Ada titiknya 1, 2, sampai 6 ya. Nah, oleh karena itu, itulah yang disebut dengan ruang sampelnya. Berarti ruang sampelnya ada 6. S sama dengan
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya ada 6. Jumlah titik sampelnya ada 6. Kemudian pertanyaan yang kedua, kejadian munculnya mata dadu genap. Tadi kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel tadi. Nah, kalian waktu di SD pernah belajar ada bilangan ganjil, ada bilangan genap. Nah, saya tuliskan di sini 2, 4. Ada yang tertinggal 1 nih. Sengaja saya tinggalkan supaya pembelajaran kita bisa interaktif. Berapa yang belum disebut? Yang belum disebut adalah ya, berarti 6. Ya. 2, 4, 6. Itulah kejadian yang muncul mata dadu genap. Mata dadu 2, mata dadu yang bertitik 4 dan mata dadu yang bertitik 6. Jumlahnya ada 3. Itu contoh 1 ya. Itu kan cuma 1 dadu ya. Sekarang bagaimana kalau dadunya 2 dilempar bersama-sama, dilantunkan bersama-sama? Sama pertanyaannya. Tentukan banyaknya anggota ruang sampelnya. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan baik-baik kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4. Jadi kalau ada 2 dadu kan, ada dadu pertama, dadu kedua. Ya, kalau kita lempar tos ke atas, muncul bisa dari 1.1, artinya mata dadu yang pertama 1 titiknya, mata dadu yang kedua 1 juga, maka di sini disebut 1-1. Bacanya jangan 11 ya, tapi 1-1. Ya. Kemudian ada mata dadu 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, dan yang terakhir mata dadu 6-6. Berarti mata dadu yang pertama 6, mata dadu yang kedua 6. Nah, kalau kita jumlahkan, jumlah titik sampelnya ada 36. Itu yang pertama ya. Sekarang bisa kan membedakan kalau 1 dadu dengan 2 dadu ya. Oke, sekarang mari kita lihat kejadian munculnya mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4. Habis dibagi 4. Oke, mari kita lihat. Kalau kita tos, mata dadu keluar 1-1. Dijumlahkan berapa? 2 kan? Apakah 2 bisa dibagi 4? Ternyata tidak. Begitu juga 1-3. Ya. 1-3, mata dadu 1, mata dadu 3. Kalau jumlahkan berapa? 4. Di situ disebutkan paling besar 12. 6 itu 12. Jangan kebablasan ya. Pak, ada 57. Ya, itu tidak ada angka titik 7 dalam dadu. Sehingga jumlah 2 mata dadu yang habis dibagi 4 adalah yang berjumlah 4, berjumlah 8, dan berjumlah 12. Mata dadu itu apa saja? 1, 3, 3, 1, 2, 2, itu yang berjumlah 4. 2, 6, 6, 2, 5, 3, 3, 5, itu yang berjumlah 8. Dan 6, 6 yang berjumlah 12. Jadi banyaknya kejadian 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4 ada 9. Demikian anak-anak sekalian, pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan peluang. Selamat, kalian sudah memahami tentang percobaan, kemudian ruang sampel, dan kejadian. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.